Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Erul di Pemalang. Di Pemalang, masih masuk Tegal gitu ya. Jadi kemarin ceritanya itu narator sama salah satu kawan jalan-jalan. Iseng cuman berdua begitu ya, muter-muter yuk main ke salah satu teman di daerah, namanya daerah Jatinegara gitu ya. Yang orang Tegal pasti tahu lah daerah tersebut. Nah, melewati ya tentu saja jalur yang lumayan cukup menanjak ya. Kenapa kita iseng main-main ke sana? Karena view-nya itu lumayan cukup bagus. Kalau dulu itu masih sangat hijau di perjalanan dari kota begitu ya, dari bawah menuju ke Jatinegara itu masih enak banget, masih hijau. Cuman kemarin ke sana untuk kedua kalinya setelah mungkin sekitar 25 tahun enggak pernah ke sana ya. 20 tahun lebih lah. Itu kaget, ternyata bukit-bukit itu udah pada gundul, tanamannya itu udah pada ditebangin, dan tanah-tanahnya itu udah diambilin untuk uruk gitu ya. Dan ya itu cukup menyedihkan sih gitu ya. Dan tentu saja nanti ke depannya ya semoga sih enggak, itu berpotensi menimbulkan bencana. Itu aja. Dan kesana gitu ya, sebagian itu masih tetap rindang, tapi hawa itu beda dengan ya mungkin 20 tahun yang lalu ya. Waktu ke situ itu udah masih sejuk dan sebagainya. Nah, itu kan kemarin sempet Sherlock dan sebagainya, dan nggak ada gambaran sedikit pun ini seperti apa sih rutenya sampai akhirnya kita kan tahu nama daerahnya, desanya itu Desa Cerik. Nah, kawan-kawan mungkin tahu yang di Tegal, atau mungkin kawan-kawan yang pernah ke Tegal atau punya saudara mungkin ya di daerah situ. Perjalanannya begitu menarik. Di situ tuh ada pemancar ini ya, TV ya, relay ya. Itu tempatnya di situ, dan narator sendiri itu nggak pernah tahu kalau ternyata di situ tuh ada kampung gitu ya. Ya ngikutin map gitu ya. Setelah kelewat beberapa kali, ternyata kelewat gitu kan. Akhirnya balik lagi ke sana ngikutin jalur tersebut. Loh, ini berarti kita ngelewatin bukit atau apa? Ternyata enggak, kita itu naikin bukit yang pemancar relay tersebut ke sana. Naik ke atas, makin masuk ke kampung, sepi banget kampungnya. Siang hari sampai sana itu mungkin sekitar jam setengah 12 malam. Tujuannya itu makan siang gitu ya. Enggak, bukan seperti itu ya. Cuman memang jamnya jam makan siang gitu kan. Dan akhirnya ke sana sepi banget, bener-bener ya ketemu orang cuman 1-2, sesekali itu ada kendaraan truk atau apa lewat gitu ya. Bener-bener sepi. Makin masuk ke sana makin sepi lagi. Dan akhirnya singkat cerita sampailah di rumah kawan tersebut, di rumahnya Mas Erul ya. Akhirnya sudah janjian kan sebelumnya ya, disambut dengan sangat baik gitu ya. Terima kasih Mas Erul. Dan akhirnya sudah kita ngobrol-ngobrol, dan bener aja jam makan siang pun tiba. Dari awal narator juga bilang sama temen yang bonceng kan, bro, ini makan siang nih bro, pasti kita di sana disuguhin makan siang gitu kan. Dan ternyata memang bener gitu, disuguhin makan siang yang dahsyat banget, pedes gitu ya. Dan akhirnya kita duduk di sana, kita pun ngobrol. Seperti biasalah ngobrol-ngobrol, nggak sengaja merembet ya, berawal dari pertanyaan, Mas, ini siang aja nggak ada orang lewat di sini, di depan rumah gitu, itu jalanan itu nggak ada orang lewat. Kalau malam gimana gitu kan? Kalau malam Mas katanya gitu kan. Kalau malam ya nggak ada orang lewat gitu kan. Apalagi malam jam 7 aja kayak gitu itu sudah sepi banget. Ya iyalah sepi, orang tengah hari aja begini nggak ada orang lewat. Bener-bener sepi. Adalah bisa dihitung jari gitu. Orang lewat itu bisa dihitung jari. Bener-bener daerahnya tuh tenang banget di situ. Ya, akhirnya apa? Muncullah satu cerita. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu untuk kawan-kawan. Ini bawang goreng renyah murni tanpa campuran apapun ya. Dan bawang ini bawang premium untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli, sudah sempat memesan, sudah ngasih review yang baik juga, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum memesan, pengen nyobain, pengen nyicipin,
monggo silahkan ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, itu juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kita lanjut lagi cerita dari ya pengalaman narator kemarin, dapat cerita dari Mas Herul. Jadi Mas Herul akhirnya cerita, Mas, wah di sini tuh sepi banget Mas, dan dia tuh nyebut-nyebut itu di belakang aja itu ada sumur keramat Mas. Wah, sumur keramat. Iya, sumur keramat. Oh iya, sebelum itu dia tuh sempat cerita dulu Mas, di sini itu yang gak ada rumah, satu-satunya rumah itu di sana. Nyebutnya apa ya? Pokoknya neneknya lah gitu. Itu rumah nenekku itu di situ, dan itu tuh rumah masih pakai nyaman bambu, masih pakai kayu-kayu begitu. Itu rumah pertama kali di sana. Ya kebayang di situ tuh kanan kiri kebun semua, bahkan di depan itu juga masih kebun. Itu sendirian di tahun segitu kayak gimana. Nah, di tahun 2025 aja kayak gitu kondisinya. Memang kemarin nggak sempat foto-foto atau gimana ya. Foto-foto cuman ya di dalam rumah begitu doang. Nggak sempat foto-foto sekitar. Karena narator memang nggak terlalu hobi foto-foto. Akhirnya sudah cerempet lah gitu. Itu di belakang Mas. Itu ada yang ini lagi, ada yang aneh lagi katanya. Loh, aneh kenapa? Ada sumur, itu malah apa? Sumur itu sumur keramat katanya disebutnya. Sumur itu udah ada sejak sebelum rumah nenekku berdiri. Jadi nenekku bangun rumah di sini, kakekku bangun rumah di sini. Sumur itu tuh udah ada di situ. Masa Mas gitu? Iya, mau lihat nggak gitu kan? Akhirnya ya sudah, yuk kita lihat. Tapi lagi-lagi mohon maaf, memang nggak didokumentasikan gitu. Memang nggak sempet, dan nggak kepikiran juga waktu itu. Akhirnya kita pun diajak ke belakang sana, ngelewatin ada kandang sapi dulu bekas melihara sapi banyak, lumayan banyak. Cuman sekarang karena mungkin nggak ada yang ngurusin gitu ya, sapinya pun akhirnya habis. Nah itu di belakang itu ada sebuah sumur yang gedenya itu nggak wajar lah gitu ya. Untuk narator yang mungkin termasuk sering melihat sumur gitu ya, karena di kampung sini banyak sumur-sumur yang ya berada di luar kayak gitu zaman dulu, terutama saat narator masih kecil. Ini nggak ada sumur yang segede ini. Gedenya itu kemarin kalau diperkirakan itu sekitar 2 meter lebih, 3 meter lah diameternya gitu. Sumur segede ini ngeliatnya aja wow, serem gitu kan. Memang di bagian sampingnya itu udah ditembok. Sempet nanya juga, Mas, ini tembok ini kayaknya bikinan baru. Ya, kalau tembok ini bikinan baru, maksudnya ya nggak baru-baru banget. Dulu itu cuman ditutup ya pakai bambu-bambu begitu doang. Tapi kan ya takutnya rawan atau gimana, akhirnya dibikinin tembok. Ya itu tadi diameternya itu, wah inilah nggak wajar gitu ya. Udah gitu, itu kan dataran tinggi ya. Dataran tinggi kan biasanya air itu lumayan cukup susah karena air cenderung turun ke bawah. Ini airnya tuh masih bagus di situ. Pas ngeliat, oh airnya tuh lumayan cukup banyak juga. Dan itu air itu dimanfaatkan sama keluarga si teman tersebut. Ngelongok, sumurnya nggak terlalu dalam, cuman ya longgar banget di dalamnya itu. Nggak pakai dinding-dinding kayak gimana, itu bener-bener masih murni batu-batu begitu sampai bawah. Itu ada tumpukan batu-batu besar juga di sana. Nah, mata airnya tuh di situ. Nah, udah ada cerita lagi nih yang berhubungan sama si sumur keramat tadi. Setelah ngelihat sumur keramat, nggak sempat dokumentasi, udahlah kita langsung balik lagi ke depan sana. Dan setelah itu kita, yaitu tadi, makan siang. Makan siang selesai, ngobrol-ngobrol lah. Di situ ada cerita yang narator dapat. Jadi dulu pernah, kita lagi duduknya kan di teras di situ, kebetulan adem, anginnya silir-silir, mendung gitu. Nah ini si Mas Herul itu cerita, dulu Mas pernah Mas, aku lagi duduk di sini, malam-malam jam berapa Mas kira? Ya mungkin antara jam 9, jam 10 malam. Loh sampean nggak takut duduk di luar sendirian gitu? Lah udah biasa katanya, biasanya dulu dia tuh masih ngerokok, kalau sekarang udah stop katanya. Nah sewaktu masih ngerokok kayak gitu, aku suka duduk di teras sendirian kalau malam nungguin ngantuk, itu biasanya sampai jam 10 lah kayak gitu. Nah ini lagi duduk di situ, tumben-tumbennya, oh ya pertama nanya sebelum itu, Mas di sini ada orang jualan, ada misal malam itu ada pedagang jualan enggak? Yo nggak ada Mas, paling kalau ada ya paling 1-2, enggak banyak gitu kan, pakai motor atau pakai gerobak.
pakai motor, kata situ. Oh, motor berarti belum lama. Loh, ini dulu-dulu gimana gitu kan. Dulu-dulu kan orang dagang itu masih pakai gerobak dorong. Sekarang juga masih banyak. Cuman belakangan orang dagang bakso, dagang siomay, dagang cilok atau apapun, itu kebanyakan udah naik sepeda motor. Nah, ini pada zaman dulu ternyata ada cerita begitu saat si Mas Herul itu masih ya usia-usia remaja lah. Berapa puluh tahun yang lalu, nggak diceritakan tahun berapa kejadiannya. Cuman dia lagi duduk di sana, tiba-tiba dari arah sebelah kanan rumahnya di depan jalanan itu ya, halamannya lumayan cukup luas di situ. Ada gerobak tanpa pagar rumahnya ya. Ada pohon durian, Duren itu di sana itu top banget. Narator pernah dikasih cuman satu buah ya. Itu bijinya itu bener-bener kecil bangetnya, segini seujung jari kelingking lah, itu segitu. Dan bijinya tuh mimpes, sisanya daging semuanya. Itu keren banget. Makanya kemarin pesen, Mas, nanti kalau misal kesini kalau lagi musim durian kabarin ya gitu. Maksudnya kawan-kawan barangkali mau nitip ya, cuman harganya udah tak mahalin gitu. Bercanda. Terus udah, si Mas Herul lagi duduk di depan sana, tiba-tiba, guduk. Apa gitu kan, kaget kan, Mas Herul bangun begini. Ternyata apa? Seorang tuh pedagang, ini pedagang bakso, bawa gerobak. Mas Herul juga bingung, bawa gerobak sampai sini, itu kan lumayan cukup berat juga ya, tapi masih memungkinkan untuk gerobak itu buat masuk ke sana, itu masih memungkinkan, atau di sekitaran kampung tersebut. Jadi daerah curamnya itu cuma di ujung-ujung doang gitu ya. Nah, ini si tukang bakso tadi itu guduk. Mas Herul pun mendekat. Mas, kenapa Mas? Itu bakso langsung parkir ke dalam rumahnya. Mas, tolongin apa? Yaudah sini dulu kata si Mas Herul kan. Akhirnya sudah, si tukang bakso itu tadi duduklah di teras di sana, ngos-ngosan. Mas Herul kan bawa ada minuman di situ ya, nyediain air bening di sana nyebutnya, itu bener bukan air putih. Kemarin sempat bahas itu mau air bening atau air sepet. Air sepet itu maksudnya teh tawar ya. Kalau air bening itu ya itu air putih yang normalnya umumnya itu disebutnya air putih. Oh, ini baru bener nih air bening. Kalau di sana air putih ya bisa susu, bisa air kapur atau air apa gitu. Nah, sudah akhirnya dikasih minum si tukang bakso tadi. Setelah itu tukang baksonya cerita, Mas, tadi ada yang beli itu Mas di sana Mas. Nah, di sana itu masih di pertigaan, itu di situ di pertigaan tersebut ada sebuah masjid besar, ya besar nggak terlalu besar gitu ya, masjid kampung lah begitu, masjid tua. Nah, ini pas setelah ngelewatin dia tuh mau lurus ke ini pertigaan, dia tuh nggak mau belok. Kalau rumahnya si Erul tadi itu belok. Ini mau lurus, ada yang manggil, Mas, bakso, katanya begitu. Suara seorang ibu-ibu. Awalnya si tukang bakso itu juga bingung. Suara ibu-ibu cuman suaranya tuh agak sedikit ngebas gitu ya. Ini siapa ya? Laki-laki atau perempuan gitu. Alah, sudah masuk aja ke situ kan. Nah, di sebelah sananya masjid, itu kemarin lewat, itu masih kebonan. Cuman dulu, kata si tukang bakso itu, ini ada sebuah rumah kecil. Ada seorang ibu, anaknya kecil-kecil, itu tingginya sama semua, itu ada tiga orang anak di situ. Mas, bakso, kata si ibu tadi. Oh, Bu, pinten Bu, ya berapa Bu? 4 katanya, 4 mangkok. Ya sudah dibikinin kan sama si mas-mas tadi, sama si tukang bakso itu. Setelah dibikinin, udah dikasih. Ini si ibu tadi duduk di teras rumah yang kecil tersebut. Ada kursi panjang, si ibu sama 3 anaknya. Sama semua gitu ya bentuk. Itu laki-laki semua anaknya. Itu bentukannya sama semua, ini apa kembar 3 atau gimana. Si bapak tadi akhirnya nanya gitu kan, Bu, anaknya sama semua Bu, ini kembar Bu, ditanya begitu soalnya mukanya tuh sama. Iya Mas gitu, kembar 3 ini Bu. Bukan Mas gitu, kembarnya banyak, kata si ibu tadi. Wah, kembarnya banyak. Iya, kata si ibu tadi. Sudah, si Mas bakso itu ndak tahu, aku kok ngerasa ndak enak ya. Jadi mereka itu aneh-aneh. Sikapnya, gesturnya tuh aneh. Mereka itu makan, nerima baksonya masing-masing 1 gitu ya. Cuman tangannya yang dipakai buat makan itu tangan kiri semua. Udah megang sendok begini, kok tangan kiri semua. Si tukang bakso mau ngasih
makanya tangan kanan atau gimana, mau ngajarin begitu ya ndak enak, orang ada ibunya dan ibunya juga tangan kiri itu. Akhirnya cuma diem begitu aja, si Mas Bakso pun mundur ke belakang. Udah gitu, ini 3 anaknya dari tadi itu nyengir terus, bawahnya tuh nyengir kayak anak seneng gitu ya, dikasih makan, cuman kok nggak berhenti nyengirnya itu tadi. Sampai akhirnya apa, si Mas Bakso itu mendekat ke arah gerobak di sana kan, nungguin mereka selesai. Di satu sisi seneng gitu. Nah, begitu sih dia kan sempat jongkok. Di depan itu ada pagar tanaman. Jadi di balik pagar tanaman tersebut, di luarnya area halaman rumah itu, jongkok di situ di samping gerobaknya. Sampai akhirnya ya jongkok, pegel juga kan. Akhirnya si Mas itu bangun dan rencananya itu mau duduk, ada kayak semenan kecil itu di seberang jalan, mau duduk di sana. Bangun iseng-iseng nengok ke arah ibu sama 3 anak tersebut. Begitu nengok ke sana, yang dilihat itu beda. Itu bukan ibu-ibu yang tadi, bukan 3 anaknya yang tadi, melainkan apa? 4 sosok makhluk yang ya satu memang paling gede itu ibunya. Rambut katanya, rambutnya itu panjang banget. Ya pakaiannya sih biasa aja, sama kayak tadi. Cuman apa? Rambutnya itu benar-benar panjang, si ibu itu sampai ke tanah. 3 anaknya itu pun sama, rambutnya gondrong semua. Bahkan apa? 3-tiganya mukanya itu nggak kelihatan si anak-anak itu. Si tukang bakso ngeliatin, itu beneran bukan sih pengaruh lampu, bayangan atau bagaimana gitu. Diliatin, bener bukan sih. Lihat ke bawah, yaitu ada uel-uelan rambut sisa itu. Si tukang bakso itu makin yakin, asem ini bukan orang, ini bukan orang. Akhirnya ditinggalin itu si 4 mangkoknya, ditinggalin, dia itu dorong gerobak ke sana. Yaitu tadi gludrak, paling jarak sekitar 30 atau 40 meter itu rumahnya temen tadi yang cerita, si Mas Erul. Gitu kan. Nah, minta tolong diceritain seperti itu tadi. Ini lagi cerita, dan bapaknya Mas Erul kan akhirnya bangun, mungkin mendengar si tukang bakso tadi ceritanya kan, karena orang lagi takut ya, tegang juga, jadi ceritanya kan lumayan kenceng, nggak bisa nggak kontrol suara gitu. Akhirnya apa, bapaknya Mas Erul itu bangun ngeliatin, kenapa Rul? Ini siapa Rul? Katanya sih itu kan. Ini Pak, akhirnya memperkenalkan diri, Pak, saya numpang istirahat di sini. Oh iya enggak apa-apa katanya. Kenapa, emang ada apa? Cerita lagi lah seperti itu gitu. Nah, ini baru ngomong seperti itu, si bapaknya Mas Erul akhirnya masuk kan, udah selesai masuk, dan si mas-mas itu ngelihat ke arah jalan, itu 4 tempatnya masih berdiri di luar luar halamannya si Mas Erul tadi. Di depan di situ 4 tempatnya itu berdiri di sana ngeliatin, mukanya nggak kelihatan. Mas Erul sendiri juga nggak ngelihat waktu itu. Cuman si tukang bakso, mas itu datang, mas itu datang, ya kayak gitu. Nggak kontrol suara, bapaknya kan akhirnya keluar lagi. Bahkan tetangganya yang masih saudaraan gitu ya, satu Mas Erul itu keluar. Kenapa, ada apa rame-rame gitu kan. Ini si tukang baksonya tuh ketakutan, Pak tolong Pak, saya malam ini nginep numpang istirahat di sini Pak, saya numpang, pokoknya kayak gitulah, minta. Ya udah enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa, cuman sampean itu kenapa? Katanya, itu Pak, aku dilihatin begini, itu Pak lagi berdiri di sana. Itu si sosok tadi katanya masih berdiri di situ. Ya Mas Erul juga bingung, ini mesti gimana ya Pak, ini gimana ya Pak, seperti ini. Nah, ini waktu itu neneknya Mas Erul itu masih ada, dan akhirnya si nenek itu mendekat ke sana. Mohon maaf ya, nggak tahu, mungkin sekarang masih ada gitu ya, tak ralat, ini nggak tahu, narator itu nggak ada informasi masalah ini. Neneknya Mas Erul itu datang, ya udah sepuh gitu kan, ke situ, udah sana mandi di belakang, katanya begitu, mandi di belakang. Mandi di mana Mbah? Itu di sumur yang gede, katanya, di sumur yang gede, sumur keramat itu. Akhirnya ya sudah nurut, yaudah Mas, sampai mending mandi aja gitu kan. Ya tolong. Ya dia udah ketakutan seperti itu kan. Akhirnya diantar sama beberapa warga menuju ke arah belakang. Waktu itu sapi-sapi itu masih ada di sana di kandangnya. Karena udah nggak ada kerekannya begini, akhirnya kan ya warga bikin, padahal itu apa, air itu udah dikasih pipa,
disedot pakai mesin. Jadi rumah-rumah di sana itu pakainya sumber air dari situ. Tapi enggak tahu, kata si neneknya, enggak, ini ambil langsung dari sana. Jangan pakai mesin, kata si mbah. Akhirnya apa? Diambilkan. Nah waktu itu si bapak tadi ditemenin, ya disuruh mandi sih mas, gebyur-gebyur, ya baju dibuka dan sebagainya, sampai akhirnya selesailah mandi. Nah begitu udah selesai, wow, dingin banget katanya. Aku kedinginan mas, aku kedinginan. Ya sini dulu ke belakang. Nah ini di belakang rumahnya si Mas Irul tadi itu kan ada tungku. Masak itu ada kompor, cuman ada yang pakai tungku juga. Nah kesana itu kan masih ada bara-bara bekas masakan sore tadi gitu kan. Akhirnya disuruh ke situ mendekat, yang ngangetin badan lah, ngobrol dan sebagainya, sampai nanti baksonya gimana mas? Iya ya gitu ya, baksonya gimana ya? Bingung gitu kan. Ya wis lah, nanti saya lanjut aja katanya begitu. Akhirnya apa? Inisiatif warga, si tukang bakso tadi pun setelah badannya udah mulai hangat dan sebagainya, dan diyakinkan kalau udah sosok itu nggak bakalan ngikutin, katanya begitu. Setelah diyakinkan seperti itu, si tukang bakso pun akhirnya iya gitu kan, iya aja dan melanjutkan perjalanannya, memutuskan itu melanjutkan perjalanan, dan itu udah sekitar jam 11 atau hampir setengah 12 malam. Dan ternyata si tukang bakso tadi itu memang tinggal nggak jauh di sana, ngontrak di sebuah rumah. Aslinya itu bukan orang situ, aslinya itu orang Wonogiri. Dan akhirnya sudah keluarlah, diantar sama beberapa warga, ngelewatin itu yang pertigaan masjid tadi, di mana ya si tukang bakso itu dikasih lihat di deket-deket situ ya. Setelah dianterin ke sana, ya memang suasana ya sepi banget, nggak ada siapapun. Akhirnya si tukang bakso itu pun ting gitu, tetap berdagang. Warga pun balik ya, nunjuk-nunjuk di sini katanya ngelihatnya. Itu tuh cuman kebun. Mas Irul juga ada waktu itu, dan itu cuman kebun doang. Ada beberapa kebun pisang, tanaman pisang di sana sama tanaman-tanaman liar yang lainnya. Dan akhirnya sudah pulanglah Mas Irul, kan udah malam, sempat ngobrol-ngobrol dikit, jam 12 malam dia pun masuk untuk istirahat. Semua juga kembali senyap, kembali sepi. Mas Irul sempat kepikiran, ya doain juga semoga si tukang bakso itu tadi ya selamat lah, nggak digangguin, kasihan soalnya lagi mencari nafkah gitu ya. Dan akhirnya apa? Pagi harinya itu Mas Irul bangun subuhan gitu ya, buat subuhan. Nah di sana tuh ada sebuah musola keluarga yang memang dibangun oleh keluarga besar. Itu ya udah buat kita sholat sendiri di sini gitu kan, karena musola yang itu kan lumayan cukup jauh, jadi dibangun di situ. Akhirnya apa, bangun. Nah pagi-pagi si tukang bakso dia itu udah tiduran itu di teras di sana. Gerobaknya itu ada di situ, si tukang baksonya tiduran di teras di sana. Ya dibangunin sama si Mas Irul, mas. Ya, bapaknya juga akhirnya bangun, keluarganya bangun kan, mas, bangun mas gitu, pak bangun. Si tukang bakso itu tadi bangun gitu kan. Mas, maaf ya mas ya, saya tidur di sini, kata situ. Enggak apa-apa mas, enggak apa-apa. Yuk subuhan dulu yuk, berangkat subuhan. Akhirnya udah subuhan kan, diajak ke situ. Udah selesai baru cerita. Jadi gimana mas ceritanya? Aku enggak tahu, kata si bapak tadi. Semalam aku itu udah mau pulang, tapi enggak tahu ngelewatin jalanan yang biasa gitu ya. Aku itu nyemplung jurang mas, kata si itu. Hah? Sampai nyemplung jurang di mana? Perasaan gitu ya. Itu jalan itu tahu tiba-tiba putus. Gerobakku jatuh ke bawah. Aku ikut nyemplung ke sana. Terus udah mas, habis itu aku ndak inget apa-apa. Cuman aku bangun itu udah dari jam berapa ya? Mungkin jam 3:30 lah. Sampai ini tuh belum bangun. Pas aku bangun, loh, aku di mana? Aku di rumah ini lagi. Tapi ya udah, akhirnya aku pun lanjut tidur, kata si tukang tadi, karena masih ngantuk banget mas gitu. Dan sampean ngebangunin gitu. Udah saya minta maaf. Saya juga bingung kok tiba-tiba balik lagi ke sini. Nah, yang tahu kan nanti si mbahnya gitu kan, si mbahnya Mas Irul. Akhirnya agak lumayan cukup terang nih, sekitar jam 5:30 gitu kan. Wah itu kasihan, baksonya itu udah berantakan sebenarnya. Semalam itu nggak sempat melihat ke arah situ. Jadi fokus orang ya ke orangnya ini yang penjualnya tadi. Cuman pas pagi-pagi dilihat, aduh
bakso ini tuh udah awut-awutan, udah berantakan gitu. Dan akhirnya si neneknya Mas Irul itu pun dipanggil datang ke sana. Dan sewaktu datang ke situ ditanya sama neneknya, "Mas, ini nuwun sewu, sampean itu bawa apaan?" gitu kan, ditanya. "Bawa apaan, Bu? Bawa apaan emangnya?" "Ya apalah, begitulah. Biasanya sih ya kalau orang dagang begini ya pakai penglaris atau apa gitu kan." Si tukang baksonya, "Hah? Penglaris ya, Bu ya? Emang kenapa, Bu?" ditanya lagi. "Kenapa, Mbah? Emang kenapa, Mbah?" "Ya itu yang ngundang mereka itu datang, yang ngundang mereka gangguin kamu berdagang itu. Apa yang kamu bawa?" katanya begitu, kata si Mbah. "Mas, iya emang sampean bawa apaan, Mas?" Akhirnya sudah ngaku lah si mas-mas tadi. Jadi di dompetnya itu ada satu kayak jimat dari kertas yang dibungkus pakai aluminium foil semacam itu, kotak. Itu ditaruh di situ. Nah dikasih kan gitu, diambil sama bapaknya Mas Irul. "Oh ini, oh kayak gini gitu ya, pantesan Mas sampean digang, udah ndak usah pakai begini-begini. Oh namanya dagang-dagang aja, kalau emang rame ya rame, yang penting kan sampean gerobaknya itu jalan sama mangkoknya itu di ting-ting-ting-ting gitu," kata si bapaknya Mas Irul. Warga juga setuju dengan hal tersebut. Akhirnya sudah, ininya pun jimatnya akhirnya, "Ya udah Pak, itu jimatnya dibuang aja," katanya. "Ya yang ngebuang sampean lah," katanya gitu kan, kata si bapak. "Yang ngebuang sampean, sampean yang dapat, ngebuangnya di mana Pak?" "Yes, buang mau di mana aja gitu, yang penting entah di tempat sampah atau di apa." Akhirnya sudah, si tukang bakso tadi akhirnya pun membuang jimat tersebut. Ya dibuangnya di tempat sampah di dekatnya Mas Irul tadi. Akhirnya sudah kan dibuang di sana. Si tukang bakso itu pagi-pagi pulang, tapi sebelum pulang ya dikasih sesuatu lah, kayak ya ini hitung-hitung buat gantiin modal, soalnya dagangannya kan rusak, kasihan juga. Akhirnya dapat itu, udah pulang. Nah malam harinya ya si tukang bakso nggak lewat ke situ lagi. Cuman malam harinya Mas Irul kan duduk di depan sana. Seperti biasalah kayak yang kemarin itu sempat kepikiran, ini nanti ada orang kesini lagi nggak ya, ketakutan lagi gitu nggak ya? Kayaknya sih nggak ada deh, aman-aman aja. Udah Mas Irul duduk di situ, tiba-tiba dari arah kanan jalan, berarti dari arah yang tadi masjid itu, ada satu sosok yang paling gede, 3 sosok lainnya itu kecil-kecil. Dan itu adalah sosok yang digambarkan oleh si tukang bakso kemarin. Mas Irul kan kemarin nggak ngelihat, kali ini tuh ngelihat. Itu kan ada tong sampah di depan sana. Si empat-empatnya itu mendekati tong sampah tersebut. Cuman mendekati, terus yang gede itu masuk kepalanya begini, itu kayak ngorek-ngorek sesuatu. Ya Mas Irulnya lemes di sana, mau bangun aja itu susah. Tapi apa, empat-empatnya itu kayak cuek aja. Mereka tuh nggak ngelihat ke arahnya Mas Irul atau gimana, nggak. Mereka tuh kayak ya cuek, seolah-olah Mas Irul itu nggak ada. Mereka tuh ngorek-ngorek sampah di sana. Pas dilihatin Mas Irul langsung keinget, ini jangan-jangan jimat yang kemarin nih gitu. Akhirnya Mas Irul pun masuk ke dalam rumah. Ya udah ketakutan gitu ya. Dan itu dikasih lihat yang seperti itu, seperti yang diceritakan oleh si tukang bakso sebelumnya. Dan ceritanya hanya sebatas itu, karena kemarin narator juga buru-buru. Akhirnya kami pun ya lain waktu nanti cari cerita lagi dari daerah situ. Nah terima kasih Mas Irul atas sambutannya, atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wijit tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke Lapak Horor X Mbah Warmo juga tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.